Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya. Masih pagi, emang harus Semangat. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin, kita berjumpa kembali pada pembelajaran akidah akhlak yang insya Allah akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa. Masih ingat kan berdoa pembelajaran ibu seperti apa? Masih. Oke, mari kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Duduk rapi, angkat tangan, lalu kita berdoa. Duduk rapi, angkat tangan, lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, selanjutnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silahkan coba tengok kanan kirinya, lihat teman sebangkunya hadir atau ada yang izin atau ada yang sakit hari ini atau hadir semua? Siapa yang izin? Dian, kenapa Dian? Nggak tahu ya, malu sekolah katanya. Oh, malas sekolah, bolos ya. Tidak boleh ya, tidak boleh dicontoh itu. Malas sekolah, bolos. Anak-anak ibu semuanya masih ingatkah pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Malaikat, Bu. Puasa, Bu. Nah, siapa yang betul kira-kira? Aku. Jadi yang betul adalah Urfa, karena betul pelajaran minggu lalu itu kita mempelajari tentang malaikat. Oke, masih ingat? Alhamdulillah ya anak ibu semuanya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang menghindari sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu agar kita tidak durhaka kepada orang tua kita, agar kita mengetahui apa saja sih bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua itu. Bisa jadi kita pernah melakukannya. Kemudian kalau misalkan kita pernah melakukannya, gimana Bu? Langsung kita meminta maaf kepada orang tua kita, kemudian kita perbaiki sikap kita itu. Oke, udah siap semuanya? Siap. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini yaitu tentang menghindari sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Dalam ajaran Islam dikenal dengan 2 istilah akhlak. Yang pertama, akhlak mahmudah. Ada yang tahu akhlak mahmudah artinya akhlak apa? Baik. Akhlak baik, betul. Dan akhlak mazmumah. Apa akhlak mazmumah? Buruk. Iya, benar, buruk atau jahat ya. Nah, salah satu akhlak tercela yaitu durhaka kepada orang Tua. Nah, dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Ada yang bisa bantu ibu bacakan terjemahnya atau artinya? Ulfa, Bu. Oh, Ulfa, silakan Ulfa. Ya, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke, terima kasih Ulfa. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya kita nggak boleh membantah sama orang Tua. sekalipun kita berkata itu tidak boleh, karena itu merupakan akhlak tercela. Pintar. Nah, ada beberapa contoh atau bentuk sikap durhaka pada orang tua. Yang pertama, merendahkan orang tua, menghina dan juga mengejeknya. Nah, yang kedua, memerintah orang tua di luar hal yang wajar. Yang ketiga tadi, seperti ayat Al-Isra, tidak boleh berkata dan tidak mematuhi panggilan orang tua. Dan yang terakhir, yang keempat, itu tidak mengurusi orang tua dan lebih mementingkan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melihat video menghindari sikap durhaka melalui kisah Kan'an. Nah, ini sudah Ibu persiapkan videonya. Nanti silakan kalian tonton videonya, terus dengarkan dan pahami. Kemudian di akhir nanti Ibu akan meminta satu orang untuk menyimpulkan isi video tersebut ya. Jadi kalian harus menyimak. Oke? Oke, Bu. Kan'an anak durhaka. Bertahun-tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, namun hanya beberapa orang yang beriman kepadanya. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kaum yang tidak mau beriman tersebut. Berbulan-bulan Nabi Nuh alaihissalam membuat bahteranya. Setelah bahtera terselesaikan, Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk menaiki bahtera tersebut. Namun hanya 80 orang yang mau menuruti ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam memasukkan berpasang-pasang hewan ke dalam bahteranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan azabnya, yakni banjir bandang yang sangat besar. Air bah datang, air bah datang, air bah datang. Mereka panik dan berlari ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Di atas bahtera, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya Kan'an berusaha mendaki gunung bersama orang-orang yang tidak beriman. Nabi Nuh merasa amat iba. Ia sangat ingin menolong putranya. Maka dibawalah bahtera merapat ke tempat pendakian Kan'an. Nabi Nuh berseru, "Kan'an, ikutlah bersama kami. Naiklah ke bahtera ini. Sebab hanya yang ada di atas bahtera ini yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala." Tidak mau, aku akan berlindung di puncak gunung sana. Aku pasti akan selamat, Kan'an tetap bersikeras mendaki gunung. Sedetik kemudian, banjir bandang yang maha dahsyat itu menyeret Kan'an di tengah pusaran air. Ia digulung ke sana kemari, lalu tenggelam, dan akhirnya ia pun mati. Nah, gimana tadi videonya? Ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang? Aku, Bu. Nah, oke. Apa kesimpulan dari video kisah Kan'an tadi? Jadi si kakaknya itu kena ajab dari Allah soalnya dia mau menurut sama bapaknya. Kalau disuruh naik perahu dia malah berenang. Iya, pinter, cerdas ya. Jadi isi kesimpulan video itu yaitu bahwasannya Kan'an tidak patuh kepada orang tuanya atau Nabi Nuh. Jadi Kan'an ini diperintahkan untuk naik ke dalam perahunya, tapi dia menolak, tidak mau, karena dia merasa kalau misalkan dia berenang itu dia akan selamat dibanding dia ikut naik perahu bersama Nabi Nuh dan warga yang lainnya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, materi hari ini telah selesai. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu di dalam ajaran Islam itu dikenal dengan dua istilah akhlak. Yang pertama akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Yang kedua akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Nah, salah satu bentuk dari akhlak tercela yaitu yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, ada beberapa contoh durhaka kepada orang tua. Salah satunya adalah kita tidak boleh berkata atau tidak mematuhi panggilan orang tua. Jadi kita harus taat kepada orang tua kita. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas di rumah atau PR ya. Silakan buka buku paketnya di halaman 23. Di situ anak-anak bisa kerjakan PG atau pilihan ganda dan juga esai. Nanti dikumpulkannya minggu depan. Oke, dari materi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Sudah paham semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin, karena anak-anak Ibu sudah paham semuanya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu
yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Terus semangat belajar dan juga jaga kesehatannya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Iya, Bu. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.